Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan Huawei P30 Pro dengan kondisi ada tulisan untuk penggantian baterai. Sebelum saya coba untuk penggantian baterai, kita coba untuk cek terlebih dahulu baterai dari bawaannya, teman-teman. Oke, kita koneksikan menggunakan charger dulu dan kita coba untuk menyalakan. Kita cek ada di angka berapa persen untuk baterai dari bawaannya, karena untuk beliau hanya disuruh untuk penggantian baterai dan baterainya sudah disiapkan sama beliau sendiri, alias beliau membeli baterai sendiri hanya untuk disuruh jasa penggantian baterainya saja. Oke, setelah saya coba untuk cek untuk persentase baterainya ada di angka 24% dan fungsi dari LCD sama touchscreen-nya itu masih normal, teman-teman. Sekarang kita coba untuk di tahap pembongkaran, yaitu kita bongkar dulu di bagian tutup belakang atau backdoornya dengan cara kita panasi dulu menggunakan alat blower atau penghangat sejenisnya seperti alat separator. Setelah itu kita gunakan mika tipis dan lentur, yaitu untuk mencari celah dulu. Dengan ekstra hati-hati untuk memasukkan mikanya, jangan terlalu dalam dan juga jangan terlalu dipaksa, karena untuk bahan backdoor atau tutup belakang ini terbuat dari glass atau kaca, teman-teman. Jika kalian memaksa untuk membongkarnya terlalu keras, itu bisa menyebabkan fatal yang bisa terjadi keretakan pada backdoornya, karena backdoornya cukup lumayan mahal, teman-teman. Oke, di tahap ini kita pelan-pelan saja untuk mencari celah, yaitu untuk membongkar backdoor atau tutup belakang. Jika terasa semakin keras atau tidak mudah untuk melepasnya, kita bisa menggunakan penghangat lagi, yaitu tujuannya untuk mempermudah pembongkaran. Oke, setelah kita buka untuk tutup belakang, kita angkat. Ada sisa lem, kita bisa membersihkannya dulu. Oke, setelah kita angkat backdoornya, kita simpan dulu. Untuk backdoornya tidak ada keretakan ya, teman-teman, atau masih utuh. Oke, selanjutnya kita lepas untuk mengangkat atau kita buka skrupnya, yaitu untuk membuka di bagian penutup mesin. Saran saya terutama di bagian kamera belakang harus ekstra hati-hati dengan mengerjakan ekstra bersih, karena sekali kena debu di bagian lensa modul kameranya atau nggak sengaja kepegang jari, bisa menyebabkan hasil kameranya kurang bagus atau buram. Sedangkan untuk di bagian itu ada bagian fleksibel NFC dan juga ada fleksibel mainboard. Kita lepas dulu untuk di bagian soket baterai, lalu kita lepas soket konektor fleksibel mainboardnya. Oke, setelah kita lepas untuk fleksibel mainboardnya, kita lipat seperti ini dan kasih solasi yang tujuannya agar tidak mengganggu saat kita mengangkat atau kita lepas baterainya. Dengan hati-hati untuk kita angkat baterainya. Oke, untuk baterainya cukup lumayan bagus, namun kata beliau saat pemakaian itu sedikit agak boros atau cepat habis. Jadi beliau membeli baterai baru yang tertulis original, entah ini original atau tidak kita cek dulu. Ini kalau feeling saya, menurut saya baterai ori copotan, teman-teman, bukan baterai yang baru. Ini adalah baterai yang original copotan. Kita coba untuk cek baterainya apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak, teman-teman. Oke, hati-hati di bagian modul kamera belakang, jangan sampai kepegang ataupun kemasukan debu, teman-teman. Kita koneksikan menggunakan charger, ada di angka berapa persen.
Oke, sudah terhubung, keluar notifikasi pengisian daya ada di angka 74%. Oke, jadi sudah diketahui untuk persentase baterainya ada di angka 74%. Selanjutnya kita lepas lagi untuk fleksibel mainboard dan kita kasih solasi pelindung untuk sebagai pengaman fleksibel agar tidak robek. Kita lepas dulu di bagian plastik pengaman baterai ya teman-teman, agar tujuannya agar tidak ketebalan saat proses perakitan. Oke, kita presisikan baterainya kembali dan selanjutnya kita pasang fleksibel mainboardnya. Ini beliau membeli baterai sendiri ya teman-teman, bukan dari baterai saya. Jadi beliau membeli baterai sendiri dan disuruh untuk jasa pemasangan. Untuk pembeliannya juga saya tidak tahu teman-teman. Jika kalian menanyakan belinya di mana, saya juga tidak tahu. Kalian bisa mungkin cari informasi di toko spare part terdekat ataupun cari di toko online. Dengan hati-hati di bagian ini kita bersihkan dulu sisa-sisa lem yang agak kurang rapi, kita rapikan dulu. Yang terutama di bagian lubang kaca kamera belakang. Apabila kaca kamera belakang itu kotor, kita bersihkan dulu. Kalau saran saya harus ekstra hati-hati, karena apabila lensa modul kamera itu nggak sengaja kepegang jari ataupun kejatuhan debu atau kejatuhan sisa lem saat kita membersihkan, itu bisa menyebabkan hasil kameranya jelek, kurang bagus, atau buram, ataupun kurang tajam atau kurang jernih teman-teman. Jadi saran saya sekali lagi, usahakan untuk di bagian kamera belakang saat kita mengerjakan, kalian bisa kasih pelindung seperti tisu dan juga solasi untuk menutupi di bagian lensa modul kameranya. Oke, setelah kita kasih lem sekeliling bezel, lanjut kita pasang. Untuk di bagian backdoor kita presisikan dulu. Oke, kita bisa menggunakan gelang karet secukupnya saja teman-teman, yaitu tujuannya untuk merapatkan atau mempresisikan di bagian pemasangan backdoor agar terpasang lebih rapat. Oke, sambil kita menunggu lemnya kering, kita juga bisa sambil menyalakan, sambil juga kita charger teman-teman. Oke, ini untuk memastikan kondisi LCD masih menyala dan fungsinya touchscreen sama pengisian daya baterai teman-teman. Oke, handphone sudah menyala, kita cek kembali ada di angka berapa persen persentase baterainya. Tetap sama di angka 74%, tidak ada perubahan setelah kita lepas baterai dan kita pasang baterai. Selanjutnya tinggal kita menunggu lemnya kering sambil juga persentase baterainya naik atau tidak. Sekarang sudah naik di angka 75%. Jadi untuk pengisian baterai normal teman-teman. Kita cek kembali apakah support fast charging atau tidak. Ini bertanda ada dua notifikasi tanda petir, itu menandakan support fast charging. Setelah lemnya kering, kita cek ulang dan kita tes untuk persentase baterainya sudah naik di angka berapa persen. Untuk pemasangan backdoor alhamdulillah terpasang kembali rapat dan kembali presisi. Selanjutnya kita cek ulang untuk persentase baterainya ada di angka 77%. Kita koneksikan lagi menggunakan charger apakah support fast charging atau pengisian daya cepat. Alhamdulillah ada notifikasi dua tanda petir menandakan pengisian daya cepat support teman-teman. Dan untuk penggantian baterai yaitu di handphone Huawei P30 Pro sudah selesai dengan hasil yang rapi. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.